Halo, selamat datang di Simple IELTS. Kali ini kita akan membahas mengenai IELTS Writing Task 2, khususnya tipe-tipe esai. Sebelum masuk ke tipe-tipe esai, saya akan sedikit membahas mengenai IELTS Writing Task 2 itu seperti apa sih. Jadi, IELTS Writing Task 2 itu intinya adalah menulis esai. Jadi, sebagaimana bisa dilihat pada contoh ini, terdapat statement atau topik gitu ya, write about the following topic. Jadi kita harus menulis esai berdasarkan statement, pernyataan atau topik ini. Saya baca dulu ya. Modern lifestyles mean that many parents have little time for their children. Many children suffer because they do not get as much attention from their parents as children did in the past. Kehidupan modern saat ini mengindikasikan bahwa banyak orang tua yang memberikan sedikit waktu untuk anak-anaknya. Banyak anak-anak yang menjadi menderita karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, yang mana hal ini berbeda dengan anak-anak di zaman dahulu. Jadi anak-anak zaman dahulu tuh cenderung lebih dapat banyak perhatian dari orang tuanya. Kemudian ada pertanyaan, do you agree or disagree? Apakah kita setuju atau tidak setuju mengenai statement tersebut? Nah, ini yang harus kita jawab. Kemudian ada instruksi yang harus kita ikutin, yaitu give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge. Berikan alasan atas jawaban Anda, agree atau disagree, dan berikan contoh-contoh relevan berdasarkan pengetahuan Anda. Jadi kita kasih jawaban alasannya, agree kenapa atau disagree kenapa, kemudian kasih contoh-contoh juga berdasarkan pengetahuan teman-teman selama ini, seperti itu. Kemudian ada peraturan yang harus kita ikutin, yaitu peraturan yang pertama adalah batas waktunya dalam menulis IELTS Writing Task 2 ini cuma 40 menit dan jumlah minimal kata yang harus ditulis adalah 250 kata. Kurang dari itu, nilai teman-teman akan berkurang. Oke, itu sekilas mengenai IELTS Writing Task 2 ya, intinya adalah essay writing. Oke, sekarang selanjutnya masuk ke topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu jenis-jenis esai atau types of essay pada IELTS Writing Task 2. Nah, jenis-jenis esai pada IELTS Writing Task 2 itu ada 3. Yang pertama adalah opinion, kedua non-opinion, ketiga adalah combination, yaitu kombinasi dari opinion dan non-opinion. Coba kita lihat satu-satu ya. Pertama, opinion. Opinion itu intinya sesuai namanya ya, kita diminta untuk berpendapat, memberikan opini. Seperti tadi, modern lifestyles mean that many parents have little time for their children. Many children suffer because they do not get as much attention from their parents as children did in the past. Do you agree or disagree? Apakah teman-teman setuju atau tidak setuju atas pernyataan ini? Intinya, dalam jawab tugas ini, kita harus memberikan opini atas pernyataan ini, apakah kita setuju atau tidak setuju, dan jelasin alasannya, seperti itu intinya. Nah, kalau opinion essay itu variasinya ada 4. Pertama ya, itu tadi, do you agree or disagree? Setuju atau tidak setuju dengan statement di atas. Kemudian nomor 2, itu tentang yes or no question. Jawab ya atau tidak. Nah, ini ciri-cirinya adalah pertanyaannya itu question biasanya ada is it bla 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 or should bla bla bla, atau bisa juga do the benefits outweigh the drawbacks. Itu contoh-contoh atau ciri-ciri dari yes or no question. Contohnya nih ya, saya baca. Many newspapers and magazines feature stories about the private lives of famous people. We know what they eat, where they buy their clothes, and who they love. We also often see pictures of them in private situation. Is it appropriate for a magazine or a newspaper to give this kind of private information about famous people? Nah, is it appropriate? Jadi ini adalah tentang banyak koran dan majalah yang menggambarkan cerita, yang menceritakan kehidupan pribadi orang-orang terkenal. Kita tahu apa yang mereka makan, di mana mereka beli pakaiannya, dan siapa yang mereka cintai. Kita juga sering melihat foto-foto mereka dalam situasi pribadi lah. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah layak bagi majalah atau koran untuk memberikan atau menggambarkan informasi pribadi seperti ini tentang orang-orang terkenal? Jadi kita harus jawab intinya layak, appropriate atau tidak, layak atau tidak,
Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga atau variasi yang ketiga adalah do you agree or disagree, tambah ada kata-kata itunya nih, tambahannya, to what extent. Saya baca ya statementnya. Some people believe that teaching children at home is best for a child's development, while others think that it is important for children to go to school. To what extent do you agree or disagree? Nah, ini bedanya ada to what extent. Artinya apa? Artinya itu to what extent seberapa jauh Anda setuju atau tidak setuju. Jadi kita sebetulnya ya dalam menjawab do you agree or disagree ini bisa setuju full atau tidak setuju full, atau bisa juga partially, sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Nah, cuman intinya ya kalau ngadepin pertanyaan kayak gini, udah to what extent-nya nggak usah dilihat. Langsung aja do you agree or disagree. Mau jawabnya fully agree atau fully disagree gitu. Tapi fully agree, fully disagree, atau partial agree atau partially disagree. Cuman masukan dari saya adalah mendingan jawabnya tuh langsung fully agree atau disagree aja. Jangan partially, kenapa? Soalnya ribet jelasin kalau partially. Jadi jauh lebih gampang jelasin fully agree atau fully disagree. Nanti detailnya saya bahas di video slide-nya ya, video slide ini ya. Detail mengenai cara menjawab jenis pertanyaan seperti ini. Oke, variasi yang terakhir adalah the two parts type. Jadi ini pertanyaannya ada dua. Saya baca dulu ya statementnya. Some people feel that certain workers like nurses, doctors, and teachers are undervalued and should be paid more, especially when other people like film actors or company bosses are paid huge sums of money that are out of proportion to the importance of the work that they do. Pertanyaannya, how far do you agree? And then, what criteria should be used to decide how much people are paid? Jadi dari statementnya ini ya artinya banyak orang yang merasa bahwa orang-orang para pekerja dengan profesi tertentu seperti perawat, dokter, dan guru itu kurang dihargai dan harus dibayar lebih. Terutama ketika ada orang-orang seperti artis, film, dan bos-bos perusahaan itu dibayar tinggi, yang mana dari segi kepentingan, dari segi pentingnya pekerjaan yang mereka lakukan itu nggak sesuai dengan proporsinya gitu, proporsinya dengan gajinya dibandingkan dengan nurses, doctors, and teachers. Itu statementnya. Kemudian pertanyaannya adalah seberapa jauh teman-teman agree, how far do you agree? Bisa juga sih jawab disagree sama aja, tapi ingat kalau ada how far gini coret aja gitu, how far-nya sama kayak to what extent artinya. Do you agree gitu aja. Kalau ya agree silahkan jawab, disagree silahkan jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, kenapa disebut two parts? Karena ada dua pertanyaan selain do you agree. What criteria should be used to decide how much people are paid? Kriteria apa yang harus digunakan untuk menentukan seberapa besar seseorang itu harus dibayar? Seperti itu. Nah, itu two parts itu karena ada dua pertanyaan seperti itu. Oke, itu mengenai opinion essay. Kemudian non-opinion. Non-opinion ini contohnya ya, ada pertanyaan yang mengenai advantage atau disadvantage dari sesuatu hal, kelebihan dan kekurangan dari sesuatu hal ya. Contohnya ini statementnya, the development of tourism contributed to English becoming the most prominent language in the world. Some people think that this will lead to English becoming the only language to be spoken globally. What are the advantages and disadvantages to having one language in the world? Artinya, perkembangan dari pariwisata berkontribusi pada bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling utama di dunia. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa hal ini dapat berujung pada bahasa Inggris itu menjadi satu-satunya bahasa yang berlaku secara global, atau satu-satunya bahasa yang berlaku di dunia. Pertanyaannya adalah, apa saja kelemahan dan kelebihan atau kelemahan sama saja dari adanya satu bahasa atau diberlakukannya satu bahasa di dunia. Jadi kita nggak diminta opini nih, makanya what should we do ya? Write your essay based on the question. Jadi questionnya apa? Kita diminta untuk jelasin advantages dan disadvantages to having one language in the world. Oleh karena itu, do not give your opinion if not asked. Jadi cukup jelasin advantage and disadvantage. Oh ya, tadi saya lupa jelasin. Kalau opinion itu, berarti teman-teman harus bilang
kurang lebih kata-katanya kayak gini, I think that my view is that, seperti itu. My opinion is that. Jadi intinya teman-teman harus mengutarakan ya secara tertulis, secara eksplisit pendapat teman-teman itu seperti apa dengan kata-kata seperti itu. Nah cuman kalau ini karena teman-teman nggak ditanya pendapatnya apa, jadi cukup jelasin aja advantage sama disadvantages seperti itu. Nah, non-opinion essay itu variasinya juga ada 4 ya, ada beberapa lah paling nggak. Pertama, advantages and disadvantages kayak contoh tadi. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi how, what, or why. Contohnya ya, ini statementnya saya baca. Some people consider computers to be more of a hindrance than a help. Banyak orang yang atau beberapa orang berpendapat bahwa komputer itu lebih banyak menjadi halangan atau hambatan daripada bantuan. Ada orang-orang yang juga, others believe that they have greatly increased human potential. Ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa mereka memberikan atau meningkatkan potensi manusia secara signifikan. Pertanyaannya, how could computers be considered a hindrance? Bagaimana bisa komputer itu dianggap sebuah hambatan? Nah, berarti teman-teman kalau kayak gini harus jelasin apa sih kira-kira penyebabnya apa nih? Kok bisa gitu ya komputer dianggap sebagai hambatan? Intinya kayak gitu. Kemudian variasi yang ketiga adalah mengenai cause atau solution. Jadi sebab ada masalah kemudian solusinya apa? Contohnya nih ya. After serving their first prison time, a lot of offenders commit even more crimes. Setelah menjalani masa penjaranya pertama kali, banyak penjahat yang justru melakukan lebih banyak kejahatan. Pertanyaannya, why is this happening and what are the means to overcome this issue? Kenapa hal ini bisa terjadi dan apa saja cara untuk mengatasi masalah ini? Jadi penyebabnya apa, masalah solusinya apa gitu. Ya, makanya ada why ini, ada why, agak mirip sama contoh tadi identifying how, what, ada why-nya di situ. Kita juga dimintain solusi. Jadi nggak cuma dimintain cerita jelasin penyebabnya, tapi solusinya juga apa gitu. Oke, ini sedikit bocoran ya. Mungkin detailnya sih akan saya jelasin di video lain. Cuman kalau ada jenis pertanyaan kayak gini, kan kalau essay writing task itu biasanya terdiri dari 4 ini terkait structure writing ya atau struktur penulisan, structure of writing. Pertama tuh paragrafnya introduction, di mana teman-teman harus memparafrase written statement yang ada gitu ya. Contohnya kayak gini, after serving their first prison time, a lot of offenders commit even more crimes. Nah itu buat di introduction teman-teman parafrase, tulis ulang dengan kata-kata teman sendiri. Kemudian di bagian paragraf kedua, itu teman-teman jelasin nih, penyebabnya hal ini kenapa terjadi gitu, why is this happening. Baru di paragraf ketiga, masukin tuh solusinya apa. Paragraf keempat, kesimpulan. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian contoh yang terakhir atau variasi yang terakhir adalah discuss both sides. Dimana teman-teman harus jelasin ada 2 opini, terus teman-teman harus jelasin dua-duanya. Saya baca ya statementnya. While some people think that the problem with education in poor countries is, saya ulang. While some people think that the problem with education in poor countries is the methodology used, others believe it is the lack of resources that is the real issue. Discuss both sides. Jadi ada orang yang berpikir bahwa masalah mengenai pendidikan di negara miskin adalah mengenai metodologi pendidikan yang digunakan. Ada juga orang-orang, sementara itu ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa masalah utamanya adalah kurangnya sumber daya gitu. Nah, discuss both sides berarti kita harus jelasin mengenai pendapat yang pertama tuh. Masalah kan ada 2 masalahnya. Masalah yang pertama adalah teaching metodologi, masalah yang kedua adalah lack of resources. Nah, itu masing-masing teman-teman jelasin. Berarti kalau buat simulasi nih ya, introduction pasti pertama ditulis, kemudian paragraf keduanya itu teman-teman bisa jelasin tentang methodology used in teaching. Kemudian di paragraf ketiga lack of resources, paragraf keempat kesimpulan. Kayak gitu. Oke, jenis yang terakhir adalah kombinasi dari opini dan opinion. Dari opinion dan non-opinion. Saya baca ya statementnya. Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences.
discuss both sides, and give your opinion. Oke, jadi kita harus gimana? What do we have to do? Pertama, sesuai penjelasannya, discuss positive trend. Jadi jelasin dulu tuh positive trendnya apa mengenai komputer yang digunakan ini, penggunaan komputer itu positifnya apa di bidang pendidikan, baru kemudian di paragraf selanjutnya jelasin konsekuensi negatifnya apa aja. Nah, baru paragraf yang terakhir itu teman-teman milih tuh mana nih ide yang lebih baik, mana nih banyak lebih bagus positifnya, atau ternyata penggunaan komputer di bidang pendidikan lebih banyak negatifnya, seperti itu. Untuk jenis seperti ini teman-teman ya harus sama-sama sih, sepertinya sama seperti sebelumnya. Cuman bedanya adalah di paragraf terakhir itu teman-teman kasih opini, nggak cuma pertamanya tuh kita objektif, jelasin secara positif, jelasin positifnya apa aja, kemudian jelasin negatifnya apa aja, baru ambil untuk pilih salah satu, take side, which one do you think is better, kayak gitu. Oke, itu penjelasan mengenai 3 types of essays in IELTS Writing Task 2. Mengenai detail-detail penjelasan untuk masing-masing jenisnya saya akan jelaskan di video-video saya yang lainnya. Oke, thank you for watching. See you in other videos of Simple IELTS.